Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, jumpa lagi di Mutiara Hikmah, tempat kita menyelami mutiara kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan mengikuti kisah seorang influencer yang memiliki jutaan follower, namun merasa jiwanya kian hampa. Sebuah perjalanan tentang menemukan kembali arti ikhlas yang sesungguhnya, saat tangan kanan memberi dan tangan kiri benar-benar tidak mengetahui. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, mari sejenak klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar sobat tidak terlewatkan renungan-renungan bermakna lainnya. Jika video ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan ragu untuk membagikannya sebagai amal jariah digital kita hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai kisahnya. Di era digital ini, panggung kehidupan seringkali beralih ke layar gawai. Kita mengenal Maya, seorang influencer gaya hidup yang selalu memancarkan kebaikan. Setiap langkahnya, setiap sedekahnya, setiap senyumnya, selalu diabadikan dan dibagikan. Ribuan likes dan pujian menjadi mata uang validasi, seolah mengukur nilai kebaikan yang telah ia lakukan. Namun, di balik gemerlap sorotan dan riuhnya pujian, ada sebuah kekosongan yang tak terlukiskan. Jiwa Maya merasa hampa, seolah semua likes dan followers tak mampu mengisi ruang kosong di hatinya. Kebahagiaan yang ia tampilkan hanyalah topeng, menutupi pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah ini semua yang ada? Mengapa ketenangan sejati begitu sulit ditemukan? Dalam pencarian akan makna, Maya menemukan dirinya di sebuah majelis ilmu. Di sana, ia bertemu dengan seorang ustadz yang bijaksana yang sorot matanya memancarkan kedamaian. Dalam setiap tutur katanya, tersembunyi hikmah yang mendalam, seolah mampu menembus relung hati yang paling sunyi. Ustadz membuka pembicaraan dengan lembut. Nak, dalam Islam, amal perbuatan itu ibarat benih. Agar tumbuh subur dan berbuah manis, ia membutuhkan ketulusan hati. Ada dua penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dapat merusak benih kebaikan kita. Riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan ibadah atau kebaikan agar dilihat dan dipuji orang lain. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar dan dipuji orang lain. Maya mendengarkan, hatinya bergetar. Ustadz melanjutkan, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya kepadanya. Dan barang siapa yang beramal karena ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya kepadanya. Para ulama salaf, mereka menyembunyikan kebaikan mereka seperti mereka menyembunyikan keburukan mereka. Mereka takut amal mereka tercemari oleh sedikit saja keinginan untuk dilihat dan dipuji manusia. Kata-kata Ustadz menghujam relung hati Maya. Ia mulai merenung, menelusuri kembali setiap jejak kebaikan yang pernah ia posting. Apakah selama ini ia hanya mencari pujian? Apakah hatinya telah tercemari oleh keinginan untuk dilihat? Rasa sesal perlahan menyelimuti, namun di baliknya tumbuh benih kesadaran yang baru. Sejak hari itu, Maya memutuskan untuk memulai perjalanan baru. Ia mulai melakukan kebaikan-kebaikan kecil, bukan untuk diunggah, bukan untuk mendapatkan likes, melainkan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membantu tanpa pamrih, berbagi tanpa publikasi, dan beramal tanpa mengharap pujian. Setiap perbuatan baik yang ia lakukan secara tersembunyi, seolah menjadi pupuk bagi hatinya. Dan subhanallah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketenangan yang selama ini ia cari di balik gemerlap dunia maya, kini ia temukan dalam kesederhanaan dan keikhlasan.
Hatinya terasa lapang, jiwanya damai. Ia menyadari kebahagiaan sejati bukanlah pada jumlah likes atau followers, melainkan pada koneksi murni dengan Sang Pencipta, pada amal yang hanya Dia yang tahu. Maya tetap menjadi influencer, namun kini dengan tujuan yang berbeda. Kontennya tidak lagi tentang pamer amal, melainkan tentang berbagi hikmah, tentang mengajak pada keikhlasan. Pesan-pesannya lebih mendalam, menyentuh hati banyak orang, menginspirasi mereka untuk menemukan ketenangan yang sama. Ia belajar bahwa inspirasi sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari validasi atau pengakuan semu. Kisah Maya adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan yang hakiki adalah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan tangan kanan memberi tanpa tangan kiri mengetahui. Biarkan amal kita menjadi rahasia antara kita dan Dia. Karena hanya dengan keikhlasan, hati akan menemukan ketenangan yang sejati dan pahala yang abadi, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.